bisa terjadi bukan hanya karena dalam rumah saja, tapi bisa jadi karena faktor lingkungan yang tidak ditutup ataupun tidak dikuras. Seperti halnya sungai, mungkin sungai tidak bisa dikuras, cuman alangkah baiknya dan alangkah lebih bagus lagi dibersihkan supaya nyamuk-nyamuk tidak berkembang biak di dalam air. Pada musim penghujan seperti saat ini rawan terjadinya penyakit. Salah satu contohnya adalah penyakit demam berdarah. Penyakit demam berdarah adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus dengue. Contohnya dari gigitan nyamuk Aedes aegypti. Gejala lanjutannya adalah terjadi batuk berdarah, terjadi pendarahan di hidung, dan bila tidak segera ditolong, si penderita bakal menyebabkan kematian dalam jangka waktu pendek. Cara paling tradisional adalah dengan cara menanam sebuah tanaman. Misalkan contohnya adalah bunga selasi. Bunga selasi adalah bunga yang memiliki ketahanan dan pengusiran nyamuk yang sangat efektif. Penyakit DBD umumnya menyerang anak-anak. Kenapa anak-anak? Karena antibodi anak-anak masih lemah sehingga virus dapat gampang masuk. Virus ini menyerang trombosit. Cara penanggulangan demam berdarah yaitu bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu secara biologi dan secara kimia. Secara kimia kita bisa melakukan pengasapan, pembakaran obat nyamuk, dan melakukan abatusasi. Cara mengatasi DBD dengan cara yang benar yaitu dengan satu, menutup, kedua, mengubur, ketiga, menguras. Demam berdarah disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk tersebut membawa virus yang bernama virus dengue, di mana virus tersebut ditularkan dengan cara gigitan dan memasukkan air liur dari nyamuk tersebut kepada darah manusia. Baiklah, kita akan lihat survei tempat yang kita penyuluhan. Come on. Inilah tempat penyuluhan kita, yaitu Masjid Al-Hidayah, di mana pada masa ini kami akan melakukan penyuluhan tentang demam berdarah. Siap saksikan, jangan kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu sekalian. Pertama-tama marilah kami panjatkan puji dan syukur kami atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat dan rahmatnya
kami diberi kesehatan sehingga kami dapat berkumpul di sini di Masjid Al-Hidayah. Di sini kami mengucapkan terima kasih karena ibu-ibu sekalian telah menyempatkan waktunya untuk datang ke masjid ini untuk mendengarkan penyuluhan tentang demam berdarah dari kami. Sebelum saya memulai acara yang selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara ke depannya. Yang pertama pembukaan yang telah saya sampaikan tadi, yang kedua perkenalan, yang ketiga materi, yang keempat sesi tanya jawab, dan 5 penutup. Ya, yang kedua adalah perkenalan. Kami dari mahasiswa Kapigas Balongan, program studi Fire and Safety dari angkatan 13. Nama saya sendiri Rinaldo Putra Heritama. Teman saya Isma Arif dari Cilegon, Banten. Nama saya Muhammad Aziz Ramadan. Nama saya Misal Taufik. Nama saya Niko Yusuf Buto. Dan di kameramennya itu ada Yuda Kurnia dan Fabudi, serta kalau misalkan dari sesi peraganya ada Nanda, yang ini Eksis Effendi dari Bengkulu. Udah itu saja mungkin yang bisa kita kenalkan, Bu. Terima kasih. Ya, acara selanjutnya materi. Baiklah, kami akan menyampaikan materi tentang demam berdarah yang akan disampaikan oleh saudara Isma dan Aziz. Kepada saudara Isma, saya persilakan. Terima kasih untuk MC sudah memberikan waktu untuk saya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sekarang kan kita mau membahas demam berdarah nih, Bu ya. Sebelumnya kan kita ingin menjelaskan pengertian apa sih demam berdarah itu kan. Jadi tanda-tandanya jika terinfeksi demam berdarah tersebut, tanda utamanya itu panas atau demam disertai perdarahan. Terus yang kedua, penyebab virusnya itu virus dengue. Dan yang ketiga, penularannya ini ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti yang hidup di dalam dan sekitar rumah. Bisa di kolam kamar mandi, atau mungkin di tumpukan-tumpukan baju yang kotor, atau di sampah-sampah yang berserakan di depan rumah mungkin jika ada. Dan cara penularan demam berdarah ini, Bu, ditularkan kan oleh nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk ini mendapat virus sewaktu menggigit dan menghisap darah. Nah, disitulah nanti si nyamuk itu mulai mengeluarkan penyakitnya, gitu, Bu. Orang yang sakit DBD tidak sakit DBD, tetapi dalam darahnya terdapat virus dengue. Jadi ketika si nyamuk itu menggigitkan atau menghisap dari ibu, nah di situ terdapat virus dengue namanya, Bu, yang bisa menyebabkan penyakit demam berdarah tersebut. Virus dengue yang terhisap akan berkembang biak dan menyebar ke seluruh tubuh nyamuk termasuk kelenjar liurnya. Gitu. Jadi setelah dihisap masuklah ke kelenjar liurnya seperti yang ibu-ibu lihat di televisi mungkin ketika si nyamuk itu menghisap, itu kan akan masuk ke kelenjar liurnya. Bila nyamuk tersebut menghisap atau menggigit orang lain, virus akan dipindahkan bersama air liur nyamuk. Jadi penyakit demam berdarah di sini, Bu, nggak bisa tertular langsung dari orang ke orang, tapi harus melalui nyamuk. Beda dengan virus-virus seperti TBC, terus juga AIDS atau yang lainnya, itu kan bisa orang ke orang, nggak melalui perantara seperti nyamuk atau binatang-binatang yang lain. Tapi kalau misalkan demam berdarah di sini melalui nyamuk, jadi setelah tergigit oleh nyamuk Aedes aegypti ini, lalu pindah orang lagi, itu bisa tertular. Seperti itu, Bu. Cara penularan DBD di sini, bila orang yang tertular itu tidak mempunyai kekebalan atau mungkin anak-anak, Bu. Jadi mungkin agak rentan anak-anak tertular lebih mudah.
Terus virus itu akan menyerang trombosit atau sel pembeku darah dan merusak dinding pembuluh darah kecil. Terjadi perdarahan dan kekurangan cairan yang ada dalam pembuluh darah. Bila orang mempunyai zat anti kekebalan, virus tak berdaya, orang tidak sakit. Maksudnya di sini kalau misalkan kekebalan tubuhnya itu bisa lebih kuat daripada virus yang ditularkan oleh si nyamuk ini, mungkin lebih kuat atau bisa sistem imunnya gitu Bu ya. Kalau misalkan sistem imun si anak ini lebih kuat, insya Allah bisa tidak tertular gitu Bu. Artinya di sini kalau ingin tidak tertular, tergantung pola makannya, terus pola kebersihan di rumah seperti apa, tergantung dari situ Bu. Kalau misalkan dari lingkungannya saja sudah tidak sehat, nah nanti mungkin rentan di situ Bu. Kebanyakan kan seperti itu. Kita sudah menjaganya dengan baik, anak kita sudah diberi makan, sudah diberi vitamin, tapi kalau misalkan dalam lingkungan kita sendiri tidak mendukung, maka akan tertular. Jadi harus ada keseimbangan antara kebersihan dan kekebalan si anak tersebut. Itu. Nah, di sini ada gambar. Ada gambar. Jadi ketika ada orang sakit, ya perangkat ada orang sakit digigit melalui anak yang sakit dan anak yang sehat. Silakan coba ada contohnya tuh ya. Jadi ada orang yang sakit dan orang yang tidak sakit, ketika digigitkan oleh nyamuk dan orang yang sakit maka akan tertular. Iya, ya dekat tenis. Ini untuk nih. Ya, situ Bu. Nah ini ada gejala dan tanda-tandanya. Gejala yang pertama, mendadak panas tinggi selama 2 sampai 7 hari, tampak lemah dan lesu. Yang pertama. Dan yang kedua, seringkali ulu hati terasa nyeri karena terjadi perdarahan lambung. Ya, yang ketiga, tampak bintik-bintik merah pada kulit disebabkan pecahnya pembuluh kapiler. Jadi saya juga pernah dulu kebetulan DBD. Nah ini memang saya tidak tahu kan awalnya, ini cuma pikiran saya cuma panas biasa apa yang kali saya dapatkan sebelumnya. Mungkin saya waktu itu belum tahu gitu kan gejalanya seperti apa. Jadi setelah saya kontrol ke puskesmas itu memang dicek darah dulu, terus dari situ mulai timbul bintik-bintik merah di tangan. Nah itu kata dokter, saya bilang udah kamu ini kena demam berdarah, harus dirawat gitu. Seperti itu Bu. Terus gejala dan tanda lanjutannya setelah tampak bintik merah itu mungkin terjadi muntah atau berak berdarah, berak bercampur darah gitu. Seperti itu ketika setelah gejala bintik merah itu. Yang kedua, kadang-kadang terjadi perdarahan di hidung atau mimisan. Ya mungkin kita bisa sering itu kan kalau misalkan ada yang teman mimisan itu. Tapi kalau mimisannya saja tidak disertai gejala-gejala sebelum itu, mungkin itu mah dari sananya tapi bukan termasuk yang berdarah itu Bu. Terus yang ketiga, gejala lanjutannya, bila sudah parah penderita gelisah, ujung tangan dan kaki dingin berkeringat, bila tidak segera ditolong dapat meninggal dunia. Nah ini yang fatal Bu. Kalau misalkan kita membiarkan saja penyakit ini, itu bisa mengakibatkan meninggal dunia. Ya karena yang namanya penyakit itu kan tidak proses gitu ya, nggak bisa sembarangan, harus segera ditangani kalau sudah terjadi. Makanya di sini ada istilah mencegah lebih baik daripada mengobati. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya disampaikan oleh teman saya Bu Haji Senapadan, kepadanya kami persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah diberi waktu untuk saya berbicara. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya Ismail. Sekarang pencegahan dari demam berdarah. Apakah ada yang tahu tentang cara mencegahnya demam berdarah? Ibu? Nggak ada ya? Iya kan?
Ya, salah satunya juga itu, Bu. Tapi saya akan lebih memperjelaskan lagi ya, Bu. Jadi ada 3 cara untuk pencegahan demam berdarah. Yang pertama cara fisik kimia, yang kedua mekanis, yang ketiga biologis. Yang pencegahan kimia ini bisa dengan menggunakan pengasapan atau istilahnya fogging. Tapi fogging ini hanya bisa membunuh nyamuk dewasa. Nyamuk-nyamuk kecil tidak bisa dibunuh, tapi membunuh nyamuk dewasa. Dan itu tidak bisa menyelesaikan semua masalah demam berdarah itu sendiri. Yang kedua dari kimia adalah dengan cara semprot obat nyamuk atau dengan menggunakan obat nyamuk bakar atau lotion yang kayak di iklan-iklan TV itu. Ya, lotion iklan. Yang ketiga dengan menggunakan bubuk abate. Bubuk abate itu nanti ditaburkan ke bak mandi atau kolam. Minimal penggunaannya 3 bulan sekali. Gunanya bubuk abate itu untuk membunuh jentik-jentik nyamuk yang ada di kolam atau kamar mandi itu. Itu abang itu apa untuk dimandikan atau di air minum itu aman? Enggak aman, soalnya di situ ada bahan kimianya. Ada bahan kimia, jadi cuma buat untuk air mandi aja. Iya, air mandi. Nggak bisa buat nggak boleh. Terus yang kedua dengan cara mekanis. Mekanis ini dibagi 2 cara, yaitu dengan cara 3M sama dengan pembersihan lingkungan. 3M sendiri ini menguras, menutup, dan mengukur. Jadi yang pertama menguras bak mandi atau kolam, membersihkan biar jentik-jentiknya ikut kebuang. Minimal menguras bak mandi minimalnya seminggu sekali. Terus yang kedua menutup rapat-rapat penampungan air, semacam yaitu bak mandi, apa tempayan atau drum buat menampung air, supaya nyamuk tidak bisa masuk dan berkembang biak di dalam air. Terus yang ketiga dari cara mekanis yaitu mengubur. Mengubur ini mengubur barang-barang bekas seperti kaleng atau botol, ya tidak bisa menampung air, langsung kubur. Terus untuk cara mekanis yang kedua dengan cara pembersihan lingkungan. Pembersihan lingkungan ini bisa kayak membersihkan vas, terus selokan, terus memasang lampu biar tidak ada nyamuk, pasang kasa pada setiap ventilasi, terus jangan banyak gantungan baju kotor digantungin di kamar tuh bisa sarang nyamuk. Terus di sini juga ada gambarnya untuk kegiatan 3M. Kalau olahraga 3M ini menguras, menutup, sama mengubur. Juga ada pasang kasa juga. Terus yang ketiga dengan cara biologis. Biologis ini jadi air kolam dimasukin sama ikan. Jadi ikan sejenis ikan kepala timah jenisnya. Soalnya ikan ini relatif kuat dan tahan, bisa memakan jenis-jenis nyamuk yang ada di bak mandi atau kolam. Terus yang kedua dengan insektisida hayati, yaitu dengan ekstrak tumbuh-tumbuhan. Yang terakhir memanfaatkan tanaman pengusir nyamuk. Contohnya dengan tanaman tembelekan,
selasi bunga tai ayam atau tai kotok. Di situ juga ada contohnya, gambarnya. Tanaman pengusir nyamuk ini adalah jenis tanaman yang dalam kondisi hidup mampu menggalau nyamuk atau mengusir nyamuk. Artinya tanpa diolah pun juga bisa mengusir nyamuk. Ya. Itu aja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya. Sesi sekarang itu sesi tanya jawab. Jadi apabila ada yang kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan dari ibu-ibu sekalian tentang apa yang sudah dijelaskan sama teman-teman saya, apa? Boleh pertanyaan? Iya. Langsung gitu. Iya, Bu. Jadi gini ya deh, karena tadi itu udah menerangkan semuanya, berarti sekarang ibu mau bertanya ya. Tadi itu apa, insektisida hayati ya? Yang gimana tuh maksudnya? Dan ini kandungan dan tanaman pengusir nyamuk itu apa gitu? Ya. Iya Ibu, terima kasih pertanyaannya. Kita buka pertanyaan, satu pertanyaan lagi. Habis itu kita diskusikan, habis itu kita jawab. Ada lagi yang ingin bertanya? Satu pertanyaan lagi. Selain sebagai tanaman pengusir nyamuk, apa saja manfaat tanaman tersebut? Ya, terima kasih pertanyaannya Bu. Kita tampung 2 pertanyaan, ntar sesi kedua kita buka 3 pertanyaan. Ini kita diskusikan, habis itu kita jawab.
Iya Bu, sekalian dicicipin makanannya. Tanaman lavender tomat itu juga ada kan ya? Biru. Si buku nanya gitu nanya ngapa? Ya Bu, saya ingin menjawab pertanyaan yang pertama. Tadi pertanyaannya insektisida hayati dan apa kandungan tanaman pengusir dan jadi ini Bu, contoh insektisida hayati ini seperti kulit jeruk. Nah, kulit jeruk ini memiliki zat citronella, zat atau senyawa ini dapat dipakai untuk zat anti nyamuk. Jadi di dalam kulit jeruk ini kan kayak di iklan sofa itu kan, nah kulit jeruk diubah menjadi obat anti nyamuk yang dioleskan ke kulit kita gitu Bu ya. Jadi kalau misalkan si nyamuk itu menggigit dia kurang suka baunya. Terus juga kalau misalkan menggigit itu dengan sendirinya dia akan mati gitu Bu. Kalau misalkan dia nekat masih menggigit, kemungkinan seperti itu. Kalau kulit jeruk kan itu apa namanya itu diolah lagi bisa gitu Bu. Kalau misalkan diolah jadi obat dulu nanti dipakai sama kita gitu, nggak bisa kalau misalkan kulit jeruk langsung seperti itu Bu. Jangan dibuang Itu sampah. Jadi maksudnya kulit jeruk di sini bukan berarti kita nyampah banyak kulit jeruk di rumah terus ada nyamuk. Itu juga bisa sebenarnya itu kan. Karena kalau ada sampah kan nanti dengan sendirinya nyamuk itu datang tanpa diolah, kecuali sudah diolah dulu terlebih dahulu lalu dipakai oleh kita, tidak bisa sebagai otomatis kulit langsung. Nah, seperti itu Bu. Oh, udah jelas Bu? Sudah jelas. Oh, iya. Terima kasih Bu. Nama Bu? Itu. Nah, tanaman-tanaman tersebut nih ada 6 adalah tanah kamera L atau tebelekan bahasanya. Terus yang kedua selasi, yang ketiga Lagenis patula atau tai kotok atau diambil dari bunga tahi ayam. Itu Bu. Sudah ada Bu ya? Saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 2. Apa saja manfaat tanaman tersebut? Jadi selain untuk mengusir nyamuk, tanaman ini juga bisa sebagai tanaman hias. Sebagai tanaman hias yang bisa ditaruh di sekitar rumah halaman. Bisa dari tanaman hias. Itu aja. Apakah sudah jelas Bu? Untuk sesi pertanyaan yang pertama. Sudah selanjutnya. Ini maaf ya deh, selasi ini selasi apa ya? Kayak di sini ada selasi buat kurang nyekar. Selasi namanya. Oh iya, selasi yang Beda Bu. Kalau yang di rumah beda. Di sini kan mungkin apa sih sering jarang sih saya juga menemukan di sini Bu jarang. Jadi iya gitu Bu. Ya. Sesi pertama tadi kan 2 ya, sekarang saya buka sesi pertanyaan yang kedua. Terima kasih. Saya bertanya penyakit DBD. Terima kasih. Terima kasih Bu. Selanjutnya
Ini contoh dari septisida kayak siapa? Tadi udah selesai. Ini pertanyaannya, nyamuk Aedes aegypti ya, itu kan menggigit pada pagi sama siang hari, sore lah sekitar jam 2. Nah apabila ada tanaman itu, berarti tanaman itu kalau ditaruh di pot bisa dibawa masuk ke dalam rumah ya pada pagi hari mungkin ya. Kalau malam hari kan nggak boleh ada tanaman di dalam rumah. Unsur yang bisa dibawa masuk pada pagi hari. Kira-kira jam berapa itu? Ini apa nyamuk itu menggigit nyamuk Aedes aegypti? Ya, terima kasih Bu. Sudah 3 pertanyaan. Kita oh iya, satu lagi berarti karena tadi pertanyaannya sudah ditanya dan sudah dijawab juga, jadi satu lagi. Ada lagi Ibu? Mengapa bagi anak-anak rentan dengan penyakit DBD itu? Iya Ibu. Mainan kotoran gitu ya. Ya nanti di lingkungan sekitar. Nanti ini kita tutup, kita diskusikan dan kita jawab lagi. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab dari pertanyaan nomor 3. Mengapa di musim hujan sering terjadi penyakit demam berdarah? Karena di musim hujan ini kan banyak genangan air, terus sampah-sampah numpuk. Di situ tempatnya nyamuk berkembang biak dan banyak keluar gara-gara ada penyakit dengan air, banyak macam penyakit lah di musim hujan itu. Apalagi di selokan itu kan tempat-tempatnya nyamuk berkembang biak, apalagi pas banjir nyamuk tambah suka berkembang biak di tempat yang kayak gitu hujan. Dan sekian dari pertanyaan nomor 3 yang saya jawab. Apa ada yang masih belum jelas dari pertanyaan nomor 3? Ada ya. Padahal saya udah berbulan di rumah.
ya ini misalnya udah dibersihkan, udah bersih gitu. Nyamuk kan sebenarnya tetap bersih gitu kayaknya sih. Kalau nyamuk ini memang udah beda katanya. Pengguran udah, sapu itu udah semua. Jadi istilahnya kalau kita mau beli pemberdara, jika ada pemberdara, memang sudah baik keluarga kita sendiri. Tapi kan alangkah lebih baik kita mengajak keluarga lain atau tetangga lain. Terima kasih ya. Jawab pertanyaan yang keempat, yaitu nyamuk berdarah itu kira-kira jam berapa nyamuk itu menggigit? Ya, kalau menurut secara tentang biologis, ya kalau nyamuk itu biasanya lebih banyak keluar ketika maghrib. Kenapa? Karena ketika pagi, siang, sore itu kan suhu masih misalnya panas. Ketika dia maghrib suhu turun dingin, jadi nyamuk itu keluar. Makanya kenapa dan ini berhubungan dengan pertanyaan yang pertama, kenapa ketika musim hujan sering terjadi berdarah? Ya karena ketika hujan selain dengan air suhunya juga rendah, nyamuk lebih suka di suhu yang rendah. Makanya kalau kita contoh di rumah ada rumah yang ada ventilasi, yang tertutup, yang banyak tumpukan kain, dia lebih suka karena dia lembab. Jadi kenapa kira-kira jam 6, jam 5, jam 6 itu udah nyamuk itu udah mulai keluar nyamuk udara. Terima kasih Bu. Saya mau bertanya ya, nyamuk itu berkembang yang gimana airnya, yang model yang macam apa gitu? Yang ini yang bersih atau yang kotor? Kan seperti ada yang kecomberan, ada yang air dipak mandi kan jadi Iya. Kalau soal air itu nyamuk itu kalau nyamuk memang penelitian tahun dulu itu nyamuk itu biasa di air kotor. Tapi kebanyakan sekarang pun dikarenakan di tempat-tempat rumah atau rumah mewah, dan rumah-rumah yang biasa, rumah-rumah yang mewah saja pun sering terjadi. Kenapa? Karena air tersebut belum tentu bisa belum tentu bisa mengusir. Ada air itu dia pakai ukuran, pakai kadar, dia ada yang itu suka walaupun bersih, tapi kalau kadarnya dia enak untuk bertelur, berkembang biak, dia masuk. Nggak bedakan mana kotor mana bersih. Tapi ya lebih sering yang kotor. Karena kenapa? Karena kotor itu suhunya lebih rendah. Kalau bersih itu kan kadar kebersihan atau kadar mineralnya tinggi. Padahal kalau di kotor itu kadar mineralnya kalian cat kayak logam, zat-zat kimia itu lebih suka. Makanya terkena virus. Nyamuk yang terkena virus itu yang mengendap di tempat-tempat dia seperti bahan-bahan kimia, kan dia akan mengeluarkan virus dari endapan tersebut. Jadi terkena ke nyamuk tersebut yang telah mengendap di air tersebut pergi ke air bersih bisa juga. Jadi nggak membedakan, kalau sekarang nggak membedakan. Makanya lebih alangkah lagi alaminya yaitu selain lingkungan bersih, lakukanlah pemerasan seminggu. Gimana kalau yang model sumur yang dipakai? Sumur? Iya. Kalau sumur tuh kalau bisa tutup saja. Misalnya kalau sumur dia pakai tali itu usahakan kalau misalnya kita mau siap pakai tutup saja, tutup supaya nyamuk di situ pun yang sudah masuk dia kurang oksigen mati di situ, bisa mati di situ karena nggak ada oksigen. Jadi contohnya gini, kita siap mandi atau siap piring. Itu sore itu kita tutup. Soalnya ketika sore dia keluar. Jadi sore tutup. Jadi kan ketika mau keluar dia nggak bisa karena nggak ada oksigen mati di dalam, bisa saja. Itu cara lebih gimana ya? Biar sederhana saja. Terima kasih. Gimana kalau rumah kosong Pak? Rumah kosong gimana Bu? Rumah kosongnya atau kosong? Kalau rumah kosong ya alangkah baiknya kalau orangnya baik, dia mau peduli sama lingkungan baik, ya
seperti tadi tanaman keliling rumah itu gak udah dibersihin, udah disapuin, tapi gimana kalau lampunya nggak dinyalain apa? kalau bisa ya seperti tadi bilang kan cara fogging, secara kimia. Kalau secara alami tanaman seperti bunga tadi disebutkan. Kalau secara mekanis ya bersihkan. Tapi sih kata baiknya kalau maunya itu selain pengasapan, memang kalau rumah kosong gimana ya? Maunya RT pun maunya harus bekerjasama. Contoh gini, usahakan setiap satu ruangan itu ada lampu. Kalau bisa itu adukan saya RT-nya minta tolong. Dibilangin tetap aja. Kalau gitu tergantung pribadi. Ada lubang suruh ditutup. Ya, kalau gitu orang punya bisa sih buat kayak dinas kesehatan gitu. Kalau ibu mengeluh banyak nyamuk dari rumah itu nggak apa-apa. Ya kan saya punya kecil jadi takut. Mainan apa? Nggak apa-apa. Yang penting kalau bisa minimal ya ibu sudah lebih bisa melakukan 3M tadi untuk menguras tidak bisa. Masih. Oke, saya akan menjawab pertanyaan yang kelima. Mengapa bagi anak-anak rentan terserang penyakit DBD? Itu ada dua faktor ya. Yang pertama itu faktor lingkungan si anak, faktor main, apakah dia bermain di lingkungan yang bersih atau kotor gitu gimana. Terus yang kedua itu faktor kekebalan tubuh anak masih lemah, jadi gampang terserang penyakit DBD. Sering-sering aja kasih vitamin makanan yang bergizi. Iya, jangan si anak tuh jangan sering makan goreng-gorengan gitu. Ya, jangan terlalu itu Bu, jangan terlalu sering gitulah. Jelas Bu. Ya udah, makasih Bu. Jadi mungkin ini Bu, kalau misalkan si anak ini kekebalan tubuhnya itu kurang, bukan cuma DBD doang yang menyerang. Karena yang namanya penyakit itu kan kalau seluruh sistem imunnya itu lemah, mungkin banyak penyakit yang akan masuk, bukan cuma DBD itu sendiri. Kalau misalkan temannya kena batuk, dia main sama temannya, kekebalan tubuhnya kurang, bisa kena batuk. Kalau misalkan anak itu kena pilek, mungkin bisa kena pilek. Jadi kekebalan tubuh anak itu penting gitu Bu. Soalnya yang kalau lingkungan sekitarnya sudah tidak, misalkan sudah kotor, tapi kalau misalkan kekebalan tubuh anak ini lumayan kuat, insya Allah walaupun nanti bisa seperti itu Bu. Sudah jelas Bu sebelumnya? Ada lagi? Nyamuk itu pengaruhnya dari apa? Perbedaan apa gitu nyamuk? Sebulan Bu, Pak. Musim kemarau kan nyamuk tetap ada. Sekarang musim hujan kan sama nyamuk. Tapi kalau yang di masa itu nyamuk musim hujan itu mengandung penyakit. Masa perbedaannya apa gimana? Ya antara nyamuk yang musim kemarau sama nyamuk musim hujan itu. Jadi mengandung apa itu yang nyamuknya tuh. Terima kasih Bu. Kan tadi saya bilang bahwa ketika musim hujan atau suhunya lebih lembab itu ibarat gimana? Kalau kita contoh main di tempat kotor, kita akan sakit. Sama kayak nyamuk. Nyamuk juga ketika dia main hidup di tempat lembab, dia juga kena virus. Nah, jadi kenapa kalau kemarau? Karena kemarau itu memang dulu nyamuk itu lebih suka seperti di padang gurun juga ada nyamuk, karena lebih suka di situ panas itu menyehatkan dia, menyehatkan. Jadi ketika dia siang dia di tanah, dalam rumah balkan, ketika malam dia keluar. Tapi kalau dia hujan mulai pagi sampai malam lembab, ya dia sakit kena virus. Kalau kemarau itu memang dia
memang nggak ada keluar. Jadi kalau ketika paru tuh dia ketika paru tuh dia berteduh, istilahnya berteduh untuk menurunkan suhu ketika malam hari pas nggak ada lagi kedinginan, nggak ada lagi terlalu lembab, soalnya dia seimbang antara panas sama dingin. Tapi kalau musim hujan dia kan dingin terus dingin dan tidak sakit, makanya kenapa kalau nyamuk di musim hujan itu berbahaya. Masih Bu? Sudah jelas semuanya Bu? Sudah Bu? Ya, saya kembalikan kepada yang lagi ya Bu kalau sudah tidak ada. Terima kasih. Acara selanjutnya pemberian cenderamata pada Ijma, saya persilakan. Ini ketuanya Bu Ana Bu? Ya, saya mau. Itu ngapain sih? Aduh. Putu. Ini ada makanan anak-anak Bu dari kita. Tunggu. Budi. Oh. Iya. Mak, ulang Mak. Ulang. Dia emang kebetul. Ya, terima kasih untuk ibu-ibu sekalian sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan penyuluhan demam berdarah dari kami. Kami minta maaf apabila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan atau perilaku kami yang kurang berkenan di ibu-ibu sekalian. Kami minta maaf. Ya. Marilah kita tutup acara ini membaca Alhamdulillah. Bilang, iya Bu, silakan Bu. Iya, dari majikan kami juga mengucapkan terima kasih atas kunjungan adik-adik di sini. Terima kasih banyak. Ya, mungkin minta maaf juga ya. Hanya situ. Bila itu taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu, kita foto bersama dulu bisa Bu? Ayo, susun. Diatur. Bisa lah. HP.